Wa aqiban Nawawi rahimahullahu ta'ala faqala wa hadha alladhi qalahu hasan. Pernyataan Imam Al-Izz bin Abdussalam ini adalah perkataan yang tepat, yang bagus sekali untuk kita pegang. Bahwa boleh kalau mau salaman silakan. Tidak salaman juga tidak apa-apa. Tapi jangan disebut orang salaman mereka berbuat yang bid'ah. Ada di antara petunjuk ulama, wa idza arada al-musalli ay yansarifa ba'da faraghi min salati at-tawajjuh fi jihati hajatihi in kana lahu hajah. Kita kalau selesai salat ada keperluan, penuhi keperluan kita segera. Ini mengajarkan agar setiap muslim itu bila ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk yang berguna, isi. Jangan digunakan nota dulu, mengopi dulu, atau berbagai hal yang sifatnya menghabiskan waktu. Kan bisa saja kita habis sholat itu di rumah bisa mengurus keluarga, ke toko bisa mengurus dagangan, duduk di antara masjid lu gitu. Ujungnya tak jelas. Besok cerita lagi. Apa yang ceritakan? Yang kemarin juga. Kita kan suka begitu. Sering cerita kemarin juga. Tak bosan menceritakan apa sudah kita ceritakan. Nabi sarankan, bila habis sholat, selesai berdoa, ada hajat, segera penuhi hajat tadi. Saya 2016 ke Jepang 1 bulan. Orang Jepang itu, kalau mereka sudah turun dari kendaraan umum, itu mereka buru-buru kalau tidak pindah kendaraan ke tempat kerja. Dan dunia mereka serius sekali. Di atas mobil, di atas kendaraan umum, bus, kereta, itu tak kita temukan orang Jepang itu cerita satu dengan yang lain. Apalagi seperti orang kita terbahak-bahak ketawa. Bercanda, terbahak itu akan kita temukan. Justru di kaca kendaraan itu dibuat HP itu silent. Jangan suara keras. Di lift itu nggak akan kita temukan orang bercerita heboh di situ. Justru beberapa kejadian semasa di situ kawan-kawan cerita, masjid itu kan dibuat dari apartemen-apartemen yang dibeli atau disewa, lalu jadikan masjid. Kalau Ramadan, kadang anak-anak kita seperti anak mengaji itu suka ikut ke masjid. Lalu mereka, ya nama anak-anak lari-larian, ribut. Kalau mereka ribut, tetangga merasa terganggu. Tetangga ini boleh mengadu kepada polisi karena tetangga mengganggu mereka. Saking seriusnya dunia mereka itu. Lalu polisi nanti akan komplain ke kita. Sampai ada masjid di Fukuoka itu dikomplain oleh kejaksaan dan dituntut untuk ditutup. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak di Ramadan itu dia ikut ke masjid lalu larian. Orang tuanya diingatkan sebaiknya anak yang dibawa ke masjid supaya masjid kita nggak dikomplain. Sebagian nggak mau terima. Tetap mengajak anak, saya ingin mengajar anak, saya ingin menguatkan akidah anak. Ia tidak salah alasannya, cuma ini ada efek lain. Dan itu berapa tempat terjadi di Jepang. Atau sekedar tempat tinggal saja. Kan kita Indonesia suka heboh. Kadang panggil kawan, dia di belakang, kita di depan, teriak panggil kawan. Terdengar tetangga, terganggu mereka, itu bisa dikadukan. Ini saking seriusnya mereka. Maka kalau di kota Tokyo, nanti boleh tengok di film-film, itu mereka sering buru-buru jalan. Jarang kita temukan mereka bercanda itu. Sehingga kalau anekdot orang Indonesia, kapan orang Jepang bercanda? Kalau lagi mabuk saja. Kalau udah mabuk baru tertawa-tawa, baru lepas. Kalau tidak, mereka dunianya serius. Dan itu real. Silahkan nanti jalan-jalan tengok di kota Tokyo. Saya 1 bulan di 2016 di Tokyo, di Jepang, di 11 kota. Lalu lanjut. Kemudian kata Rasulullah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna fil masjidil jami'. Sahabat-sahabat Rasul mereka salat di masjid jami', masjid yang tempat pelaksanaan salat Jumat dan salat jamaah. Faman kana baituhu min qibali Bani Tamim insarafa an yasari, wa man kana baituhu mimma yali Bani Sulaim insarafa an yamini, yakni bil Basrah. Masjid Nabi ketika orang-orang dari kabilah Bani Tamim kemudian dari yang lain datang, mereka ketika keluar masjid dari arah dari mana mereka datang. Misalnya kita RT berapa sini? 3. Di sini 2. Orang RT 3 datang di sini, keluar di situ juga. RT 2 datang sini, keluar di sini juga. Tidak perlu keluar ke sini. Keliling-keliling dulu, cerita, cari kopi dulu, cari apa ke sini, nggak perlu gitu.
segera urus urusan kita. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu urusan, urus segera urusan kita yang lain. Maknanya Rasul ingin pesankan, waktu itu manfaatkan untuk hal yang berguna untuk kita. Kemudian ada kebiasaan kita habis sholat salaman. Betul? Apa kata Imam Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam? Innaha minal bid'il mubahah. Ini adalah di antara kebiasaan baru yang diperbolehkan oleh syariat. Memang kebiasaan baru tapi mubahah, diperbolehkan oleh syariat. Wala tusafu bi karahatin wala istihbab. Tidak disifati dia sebagai amalan yang makruh atau yang sunnah. Wa aqiban Nawawi rahimahullahu taala faqala wa hadha alladhi qalahu hasan. Pernyataan Imam Al-Izz bin Abdussalam ini adalah perkataan yang tepat, yang bagus sekali untuk kita pegang. Bahwa boleh kalau mau salaman silakan. Tidak salaman juga tidak apa-apa. Tapi jangan disebut orang salaman mereka berbuat yang bid'ah. Karena orang ketika salam itu kenapa mereka salaman? Di antaranya kita ini kalau tak sholat nggak ketemu. Kalau nggak jamaah ke masjid nggak ketemu. Kalau sebelum sholat kadang kita belum bisa salaman. Habis sholat sebelum kita pisah kita salaman supaya ada kehangatan. Supaya ada kesan, supaya silaturahim tersambung terus kita dengan yang lain. Maka ketika jamaah kita berjumpa dengan yang lain, kita pupuk terus kebersamaan kita dengan yang lain. Lalu salaman. Toh kalau orang tidak salaman kita kan nggak paksa. Orang nggak salaman kita kan nggak suruh. Orang nggak salaman kita kan nggak wajibkan. Maka ini kebiasaan masyarakat yang diperbolehkan oleh agama. Wal mukhtar ayyuqal in safaha man kana ma qabla as-salah fa mubahah kama dzakarna wa in safaha man lam yakun ma'hu qabla fa mustahabbah li'anna al-musafahata 'inda al-liqa' sunnatun bil ijma' lil ahadits as-sahihah fi dzalik. Kata Imam Nawawi, pendapat terbaik adalah kalau kita berjumpa sebelum salat bisa salaman sudah cukup. Tapi kalau belum sempat salaman, setelah salat kita salaman. Kenapa? Karena bersalaman itu adalah sunnah ketika berjumpa dan itu sepakat ulama secara ijma. Maknanya semua ulama kita sepakat seorang muslim salaman dengan kalau berjumpa dengan muslim lain dia bersalaman, itu ijma ulama mengatakan sunnah. Bahkan hadis Nabi, tidaklah seorang muslim berjumpa dengan yang lain lalu mereka bersalaman kecuali Allah ampunkan dosa kedua mereka dan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling terakhir mengakhiri salat keduanya. Ada hadisnya. Lalu hadis ini berlaku umum. Setelah salat berjumpa di pasar, berjumpa di sekolah, berjumpa di acara RT, berjumpa di acara mungkin reunian, di acara berbuka bersama, di Idul Fitri, di Idul Adha atau yang lain. Jika dia lapang, jika dia mutlak, yutlaqu an itlaqih. Biarlah dia lepas. Jangan diikat. Kalau seandainya yang lepas kita ikat, berarti kita membuat aturan. Berarti kita membuat syariat. Berarti kita buat Tuhan. Maka jangan biasa membuat yang lepas ini terikat, yang terikat jadi dilepas. Biarlah syariat melepaskan, lepaskan saja. Syariat membiarkan kapan kalian salaman, salamanlah. Yang penting kalau ketemu salaman. Maka setelah selesai sholat, salaman. Sebelum sholat, ya salaman. Ketemu tempat lain, salaman. Tidak dilarang. Dan syariat tak mengatakan harus setelah sholat. Atau harus ketika berjumpa di pasar. Ketika berjumpa di jalan. Tidak. Boleh. Di mana berjumpa, salamanlah kita. Karena itu melekat hubungan, pendekat silaturahim di antara kita, dan penggugur dosa-dosa di antara kita. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa sunnah setelah salat. Poin yang pertama adalah perbanyak zikir, doa dan istighfar. Yang kedua, setelah salat sebaiknya kita berpindah tempat, terutama berpindah tempat ke rumah kita. Yang ketiga, perempuan apabila selesai salat dia segera pulang, laki-laki jangan segera beranjak. Beri kesempatan perempuan dan kita gunakan waktu kita untuk mengisi zikir-zikir di masjid terlebih dahulu.
Yang keempat, kalau bersalaman habis sholat silahkan dibuat, dan kalau orang tak bersalaman tak usah dipaksa. Bersalaman itu sifatnya adalah mubah, boleh dibuat, bahkan bisa masuk amalan sunnah, karena setiap muslim bila berjumpa dianjurkan mereka bersalaman dengan saudara mereka.